Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar baik gitu ya untuk kita semua, yang mana dari awal atau mungkin dari hari ini yang terjadi apa saja gitu ya. Dan alhamdulillah untuk KDM atau Gubernur Jawa Barat memberikan bonusnya sesuai janji ketika pawai kemarin gitu ya, akan memberikan uang senilai 1 miliar rupiah dari hasil penjualan sapinya. Jadi KDM ini memberikan sesuai janjinya di DPRD. Nah, ini tadi siang teman-teman untuk jajaran manajemen Persib Bandung itu diundang ke DPRD dan langsung diserahkan gitu ya uang 1 miliar rupiah. Nah, penasaran uangnya lari kemana teman-teman? Apakah untuk perbaikan stadion atau memang untuk finansial Persib Bandung atau bagaimana? Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu. Uangnya akan diserahkan, dibagi rata kepada pemain Persib Bandung gitu ya, baik yang memang pokoknya yang bawa Persib kemarin juara lah, baik itu pemain, official dan juga tim pelatih. Jadi akan serata mungkin gitu ya, 1M dibagi ya keseluruhan tim Persib Bandung yang membawa juara kemarin. Jadi manajemen sama sekali tidak mengambil sepeser pun, katanya itu sudah betul-betul amanah untuk skuad Persib Bandung yang membawa juara kemarin, walaupun sudah ada yang mungkin tidak di Bandung lagi atau yang tidak akan balik ke Bandung lagi, kan sekarang mah serba canggih atau ya sudah digitalisasi, jadi tinggal transfer saja gitu ya. Jadi mungkin ya menurut KDM, jika musim depan kita juara lagi, hadiahnya akan ditingkatkan, bukan hanya 1M katanya, tapi 2M teman-teman. Amin gitu ya. Mudah-mudahan di musim selanjutnya kita juga kembali juara. Amin teman-teman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang sepertinya akan menjadi satu satu puzzle yang sedikit lagi akan kita ketahui titik terangnya teman-teman. Jadi pemain siapa yang akan masuk, pemain siapa yang akan keluar gitu ya. Yang mana Kang Aditya hari ini sudah mengatakan bahwa akan segera ketemu dengan Coach Igor Tolik, kemungkinan besok hari Jumat teman-teman, di tanggal 5 Juni gitu ya. Kenapa tanggal 5 Juli? Tanggal 5 Juni karena kita juga ada pengundian Shopee Cup teman-teman. Nah, ini yang mana nanti Kang Aditya kan akan ketemu Igor Tolik, katanya akan membahas pemain siapa yang memang lebih pantas diprioritaskan tetap ada di Persib Bandung, ataupun pemain yang kemungkinan besar akan dilepas, atau ada skema apa yang akan diterapkan Igor Tolik. Nah, kabar baiknya adalah Coach Igor saat ini dikasih keleluasaan lebih besar teman-teman, jadi tidak dibayang-bayangi lagi oleh Boyan Hodak gitu ya. Coach Igor sekarang bisa menentukan tim jajaran kepelatihannya, lalu juga skuad Persib Bandung bisa menentukan pemain baru atau pemain yang akan dilepas. Itu Coach Igor sudah dikasih hampir full lah, hampir 100% katanya untuk keleluasaan yang bisa digunakan. Nah, ini menarik teman-teman, bahwa kalau memang Coach Igor yang memegang penuh kendali skuad Persib Bandung musim depan, ada yang ya Boboto lah berbagi saran, wah kalau Coach Igor ini tipenya atau tipikalnya selalu menumpuk menumpuk pemain untuk gelandang serang gitu ya. Jadi apakah musim depan akan banyak gelandang serang di Persib Bandung? Nah, ini menarik juga karena beberapa rumors pemain yang dirumuskan ke Persib Bandung, salah satunya pasti ada pemain yang versatil gitu ya, dan dia bisa menempati gelandang serang. Nah, ini menarik teman-teman gitu ya. Nantilah selanjutnya kita bahas gitu ya. Sekarang kita fokus dulu tentang apa yang akan menjadi titik pertemuan Kang Aditya dengan Coach Igor gitu ya. Jadi Coach Igor ini sepertinya akan dipush oleh manajemen Persib Bandung untuk lebih mempercepat
untuk program kerjanya musim depan. Karena apa? Karena kita betul-betul sibuk teman-teman. Mungkin ada yang belum mengetahui jadwal Persib Bandung atau jadwal setidaknya kompetisi yang akan kita ikuti musim depan gitu ya. Jadi kita coba urutkan yang tercepat dulu saja. Besok di tanggal 5 Juni hari Jumat jam 10 pagi akan ada pengundian ACC atau Asian Cup Championship atau ya Shopee Cup lah ya, untuk sederhananya mah. Shopee Cup akan diundi di Jakarta teman-teman, yang mana di situ juga ada Persib Bandung, harus ada perwakilan dari Persib Bandung dan Borneo FC gitu ya. Dan tidak lain juga atau tidak menutup kemungkinan kita bisa berhadapan dengan JDT langsung atau dengan Ratchaburi FC juga gitu ya. Jadi ini juga tim-tim besar yang memang ikut di kejuaraan Shopee Cup ini, bukan berarti walaupun belum diakui FIFA gitu ya, karena ini kan kompetisi dari AFF, namun ya isi tim-timnya ini bisa menjadi pembelajaran besar untuk Persib Bandung teman-teman. Hitung-hitung ya pengalamannya tidak kalah dengan Liga Asia lah atau dengan ACL 2, karena yang dihadapinya ya hampir sama gitu ya, tim-tim kuat semua di kawasan Asia Tenggara. Nah ini teman-teman, di 5 Juni kita akan ada pengundian Shopee Cup, lalu di awal Juli itu kita akan berkumpul gitu ya, akan mulai berlatih di awal Juli. Tepatnya tanggal berapa belum kita ada bocorannya, tapi awal Juli sudah harus berkumpul skuad Persib Bandung. Lalu juga di bulan Juli kita ada kompetisi juga, turnamen teman-teman, di akhir Juli, tepatnya di tanggal 28-an sampai 7 Agustus itu ada Piala Presiden. Mudah-mudahan tidak mundur lagi jadwalnya karena memang sangat padat gitu ya. Di bulan Agustus, nah Agustus kita padat banget teman-teman. Agustus walaupun kompetisi belum mulai, tapi di Agustus ini kita kan ada playoff ACL 2 menghadapi Manila Tiger di Bandung gitu ya. Bisa jadi di GBLA atau di Sijal Karupat, karena GBLA akan direnovasi atau nantilah kalau memang ada kabar selanjutnya apakah tetap di GBLA atau di Sijal Karupat gitu ya. Untuk kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger itu tanggal 12 Agustus. Lalu di bulan Agustus juga akan dimulai untuk Shopee Cup-nya. Namun jadwalnya atau tanggalnya mulai berapa? Ya di tanggal 5 besok, setelah ada pengundian baru diinformasikan bulan Agustus Shopee Cup dimulai kapan pastinya gitu ya. Dan setelah bulan Agustus setelah bulan Agustus, bulan September kita akan memulai liga teman-teman di tanggal 4 September. Nah ini memang Persib Bandung di saat tim-tim lain mungkin masih liburan, masih mengumpulkan skuadnya, Persib Bandung sudah tidak ada waktu lagi, karena awal daripada bulan Juli bulan depan sudah harus betul-betul mengumpulkan pemain yang setidaknya harus lebih dari 90% siap, karena kita akan mengarungi 4 kompetisi ini lebih banyak gitu ya daripada tim-tim yang lain, terkecuali ya Borneo FC. Borneo FC dengan Persib Bandung sama akan mengikuti 4 kompetisi. Jadi ya kita doakan sajalah dua tim Indonesia ini bisa mendongkrak nilai koefisien tim Indonesia gitu ya untuk di tingkatan Asia. Tapi tahun depan insya Allah teman-teman, 2 tim dari Indonesia ini sudah masuk di ACL 2, 1 lolos otomatis, 1 lagi kualifikasi. Jadi tidak ada yang bermain di kasta ketiga atau di ACGL gitu ya. Musim ini 1 kualifikasi di ACL 2, 1 kualifikasi di ACGL gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah Persib Bandung dan Borneo FC di musim depan bisa membawa nilai koefisien tim Indonesia meningkat terus, sehingga ya kita bermimpi bermain di ACL Elite atau kasta pertama Piala AFC gitu ya teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo sedikit, namun tidak lupa teman-teman, ketika nanti pertemuan antara Kang Aditya dengan Coach Igor Tolik, maksud saya, ini juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian, bahwa
siapakah yang memang akan Wilujeng Sumping pertama gitu ya, karena kalau melihat dari komposisi pemain ini juga tidak banyak yang dirubah katanya kan dari kemarin pada saat pawai juara pun Boyan Hodak mengatakan bahwa ya mungkin hanya 80% gitu ya pemain Persib akan dipertahankan, sisanya mungkin ya ada yang baru dan mungkin tambahan saja. Jadi jangan kaget teman-teman, musim depan itu di 4 kompetisi ini kita sepertinya akan memaksimalkan 35 pemain yang sudah dimaksimalkan oleh PT LIB, oleh I-League maksud saya gitu ya, oleh federasi juga oleh PSSI. Jadi yang ditetapkan setiap klub Liga 1 itu maksimal mempunyai atau mendaftarkan 35 pemain. Tapi kita bisa lihat di liga tetangga, Liga Malaysia, JDT teman-teman, itu satu musimnya saja bisa mempunyai 40 pemain teman-teman. Ini 40 pemain luar biasa gitu ya. Mungkin sebagian memang tidak bisa bermain tapi tetap dibayar, digaji, dan siap-siap kalau memang cedera ya dia bisa masuk gitu. Nah ini ya kita juga belum bisa menyamai seperti itu, atau kemungkinan bisa jadi gitu ya untuk mempersiapkan pemain-pemain entah itu dari akademi yang siap pakai gitu ya ketika ada pemain di pertengahan jalan yang mungkin ada sesuatu hal lah. Jadi ya kita juga harus mempunyai plan A, plan B, plan C, dan itu pun sudah dijelaskan oleh Kang Aditya bahwa Pak Glenn Sunggita katanya bos besar kita itu sudah menyatakan ya harus punya plan A, plan B, plan C. Jadi plan A-nya mungkin membeli pemain grade A++ gitu ya. Apakah memang ada pemain dunia lagi? Karena kalau betul-betul pola ini diterapkan kembali di musim depan, pengganti Kurzawa saya pikir akan lebih efektif gitu ya. Tidak hanya menjual nama saja, tapi masih bisa berkontribusi di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Jadi Kurzawa sendiri memang diakui ya di 5 bulan terakhir ini kontraknya bukan berarti dia tidak berkontribusi di atas lapangan. Ya kita tahu hanya 1 assist yang betul-betul oke gitu ya. Selebihnya mah ya bermain ya kurang maksimal lah, karena mungkin masih takut cedera lagi dan lain sebagainya, tapi ya akhirnya cedera juga gitu ya. Dan di luar lapangan pun dia memberikan satu motivasi, dia memberikan ilmunya gitu ya kepada pemain muda Persib Bandung, dan dia bisa merangkul ruang ganti ini menjadi kondusif. Nah itulah yang diperlukan oleh Persib Bandung. Jadi Persib juga nantinya akan membeli pemain yang harus mempunyai beberapa kriteria yang minimal sama gitu ya. Kalau pemain dunia yang dibeli, pemain dunia ini kan bisa jadi yang bisa pemain besar lah, bisa pernah bermain di Piala Dunia, atau pemain yang pernah ada di klub Eropa yang mendunia, atau ya pemain besar lah intinya mah gitu ya. Nah ini juga pemain besar ini harus bisa mengayomi, kalau memang dia senior ya harus bisa menjaga keutuhan ruang ganti gitu teman-teman. Intinya mah kalau memang pola ini diterapkan, insya Allah kita mempunyai satu pemain grade A++, bisa jadi memang skillnya bagus, atau grade A++ ini pemain jadi yang selevel Kurzawa gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan yang tidak cedera lah gitu ya. Nah inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada satu informasi baru juga mungkin yang bisa ditangkap oleh teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.